Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton di video saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Borotarigan dengan NIM 2103200020. Saya berasal dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Resiko Bisnis. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang manajemen resiko bisnis. Nah, di dalam manajemen resiko bisnis ini nanti saya akan menjelaskan ataupun memaparkan sedikit beberapa materi-materi tentang yang pertama itu ada pengertian resiko, faktor-faktor penyebab resiko dan tipe resiko. Yang ketiga itu ada jenis-jenis resiko. Yang keempat sumber-sumber resiko. Dan yang terakhir itu ada kategori resiko. Nah, sebelum saya memaparkan materi saya kali ini, yang saya hormatin Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis, dan yang saya sayangin dan banggakan teman-teman dan penonton yang menonton video saya kali ini. Nah, sebelum saya memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai tentang apa itu pengertian resiko, saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu nggak resiko itu apa, dan sedikitnya tahu nggak sih itu resiko itu dalam bisnis itu seperti apa. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai resiko itu apa. Nah, resiko itu adalah kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang memiliki efek negatif yang dapat menyebabkan kerugian ataupun menghalangi pencapaian yang sedang kita tujukan. Nah, dalam konteks yang lebih luas, resiko itu bisa diartikan sebagai ketidakpastian terhadap hasil ataupun konsekuensi dari suatu kegiatan ataupun keputusan yang awalnya kita capai, namun resiko itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Resiko ini tidak selalu bersifat negatif, namun dalam beberapa kasus, resiko ini juga bisa sebagai peluang yang mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan. Nah, mungkin penggunaan dari istilah ini lebih sering dikaitkan dengan potensi hasil yang lebih negatif. Namun, dalam berbagai konteks, seperti bisnis, di bidang keuangan, di bidang kesehatan, di bidang keselamatan, dan juga di bidang resiko yang dikaitkan dengan peluang terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang biasanya berupa kerugian finansial, cedera, kerusakan, ataupun kegagalan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko itu merupakan suatu proses yang penting dalam banyak bidang untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan kesuksesan dan keamanan untuk kedepannya. Mungkin resiko dalam bisnis ini merujuk pada kemungkinan bisa terjadi pada suatu kejadian ataupun situasi yang dapat menyebabkan kerugian ataupun hambatan untuk mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Resiko ini bersifat internal ataupun eksternal, dapat juga mempengaruhi berbagai aspek operasional serta keuangan sebuah perusahaan. Nah, dalam resiko bisnis bisa dikategorikan beberapa jenis utama, termasuk ada resiko keuangan, resiko operasional, dan resiko lain-lainnya. Kita akan menjelaskan beberapa macam resiko utama dalam berbisnis. Nah, yang pertama itu ada resiko keuangan. Dalam berbisnis ataupun berwirausaha pasti ada yang namanya resiko berbisnis ataupun resiko dalam keuangan. Nah, resiko keuangan ini melibatkan situasi yang mempengaruhi kestabilan keuangan dari perusahaan tersebut, seperti fluktuasi nilai tukar, tingkat bunga yang sering berubah, dan inflasi. Nah, resiko keuangan juga mencakup
gagal bayar oleh pelanggan, ataupun peningkatan biaya produksi yang tidak terduga. Nah, itu yang dinamakan resiko keuangan. Selanjutnya itu ada resiko operasional. Resiko operasional ini berhubungan dengan resiko internal yang ditimbulkan dari proses operasional sehari-hari. Ini termasuk dari kesalahan manusia, kegagalan sistem ataupun perangkat lunak, dan gangguan pada rantai pasok yang dapat mengganggu produksi ataupun pengiriman barang dan jasa dari suatu perusahaan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan resiko operasional. Selanjutnya itu ada yang namanya resiko strategis. Nah, resiko strategis ini merupakan resiko yang berkaitan dengan keputusan strategis manajemen. Nah, yang mungkin tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Namun, ini bisa meliputi kegagalan suatu produk baru, masuknya ke pasar baru tanpa cukup penelitian, ataupun kerjasama yang tidak menguntungkan. Itu yang dinamakan resiko strategis. Nah, selanjutnya itu ada resiko dari kepatuhan. Nah, setiap perusahaan pasti ada yang namanya resiko kepatuhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan resiko kepatuhan itu? Nah, resiko kepatuhan itu melibatkan resiko yang terkait dengan kegagalan memenuhi standar hukum dan regulasi. Nah, resiko ini bisa mencakup denda, sanksi, ataupun kerugian reputasi akibat tidak memenuhinya undang-undang seperti peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, ataupun regulasi industri spesifik. Selanjutnya itu ada resiko pasar. Nah, resiko pasar ini berkaitan dengan perubahan dalam kondisi pasar yang mungkin bisa mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa. Nah, faktor-faktor tersebut seperti perubahan selera konsumen, persaingan baru, ataupun perubahan kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi pangsa pasar dan pendapatan yang akan berubah-ubah. Nah, selanjutnya itu ada resiko bencana alam ataupun bencana buatan manusia. Nah, resiko ini termasuk resiko yang diakibatkan terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, serta bencana-bencana alam lainnya. Nah, ada juga bencana buatan manusia itu seperti kebakaran, terorisme. Nah, resiko-resiko ini bisa menyebabkan kerusakan fisik terhadap aset bisnis ataupun mengganggu operasional dari perusahaan tersebut. Nah, itu akan menjadi resiko dari kemajuan perusahaan tersebut. Untuk itu, sebuah perusahaan untuk mengelola resiko dalam bisnis itu, perusahaan biasanya melakukan proses identifikasi resiko, penilaian resiko, kemudian merancang strategi untuk mengurangi, menghindari, ataupun menerima resiko-resiko tersebut di masa yang akan datang. Nah, proses ini dikenal sebagai manajemen resiko dan merupakan sebagian penting dari strategi bisnis untuk mencapai sesuatu yang diinginkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Nah, resiko juga kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari apa yang kita harapkan. Resiko itu sendiri bersifat melekat pada segala sesuatu, apapun itu. Nah, resiko juga membedakan di antaranya itu sebagai seberapa besar tingkat paparan resikonya, serta seberapa besar tingkat penerimaan terhadap resiko tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian apa itu resiko dan apa itu resiko dalam berbisnis. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor penyebab resiko dan tipe-tipe resiko. Langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor penyebab resiko. Nah, ada beberapa faktor penyebab resiko. Di antaranya itu ada 2 faktor penyebab resiko. Yang pertama itu ada faktor bencana dan faktor bahaya. Nah, faktor bencana ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Faktor resiko bencana ini seperti yang disebabkan oleh bencana alam, yaitu banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut yang tinggi yang secara langsung dapat menimbulkan beberapa kerugian bagi suatu perusahaan ataupun sesuatu dalam berbisnis.
Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab resiko yang disebabkan oleh faktor resiko bahaya. Nah, faktor resiko bahaya ini ada beberapa, yaitu faktor resiko bahaya fisik. Faktor resiko bahaya fisik ini misalnya yang berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu kantor, peralatan yang gagal produk, ataupun tabung gas yang meledak, pesawat terbang yang jatuh, kapal laut yang tenggelam, mobil mogok tanpa sebab, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada faktor bahaya moral. Nah, faktor bahaya moral ini misalnya seperti sikap ketidakjujuran ataupun ketidakdisiplinan, sikap yang tidak hati-hati, ataupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada faktor penyebab resiko yang disebabkan oleh bahaya karena hukum ataupun peraturan undang-undang yang telah ditentukan. Nah, faktor penyebab resiko bahaya ini misalnya diakibatkan mengabaikan undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Faktor-faktor penyebab resiko dan tipe-tipe resiko merupakan sebuah konsep penting ataupun dua konsep penting dalam manajemen resiko yang dapat membantu sebuah organisasi ataupun individu untuk memahami, mengidentifikasi, dan merespon potensi ancaman serta peluang. Dalam konteks berbisnis, resiko dapat muncul dari berbagai sumber dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor penyebab resiko adalah langkah-langkah penting untuk merumuskan strategi manajemen resiko yang lebih efektif. Ada beberapa faktor utama penyebab resiko dalam berbisnis. Faktor-faktor penyebab resiko dalam berbisnis. Yang pertama itu ada faktor perubahan pasar. Nah, faktor perubahan pasar yaitu seperti fluktuasi permintaan, perubahan selera konsumen, dan munculnya persaingan baru yang dapat mengubah dinamika suatu pasar dan berdampak pada penjualan serta keuntungan. Yang kedua itu faktor perubahan regulasi dan kepatuhan. Peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dapat mempengaruhi cara berbisnis beroperasi, sering kali memerlukan penyesuaian yang mahal dan rumit. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Nah, faktor resiko ini seperti resesi ekonomi, inflasi, dan volatilitas pasar keuangan dapat mempengaruhi biaya pinjaman, akses ke modal, dan biaya daya konsumen. Yang keempat, ada faktor penyebab resiko teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat membuat produk ataupun layanan menjadi usang lebih cepat dari yang diperkirakan. Selanjutnya ada faktor resiko operasional. Nah, termasuk kegagalan dalam sistem internal, proses ataupun sumber daya manusia seperti kesalahan produksi, gangguan rantai pemasok, ataupun kehilangan data penting. Selanjutnya ada faktor resiko finansial, termasuk fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga, dan masalah likuiditas. Misalnya seperti utang yang berlebihan dan memperbesar resiko keuangan jika kondisi pasar berubah secara mendadak. Selanjutnya ada faktor alam dan bencana. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai dapat menyebabkan kerusakan fisik pada aset dan infrastruktur serta mengganggu operasional dalam berbisnis. Selanjutnya ada kesalahan strategis. Keputusan strategis yang salah seperti ekspansi yang terlalu cepat, diversifikasi produk yang gagal, ataupun investasi
yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi suatu perusahaan. Selanjutnya ada resiko reputasi. Skandal publisitas negatif ataupun persepsi negatif pelanggan dapat merusak reputasi bisnis, mempengaruhi loyalitas pelanggan, dan menurunkan penjualan. Dan yang terakhir itu ada faktor penyebab resiko yang disebabkan oleh perubahan iklim dan lingkungan. Nah, isu lingkungan termasuk perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam, meningkatkan biaya operasional, dan memicu perubahan regulasi. Ada juga faktor penyebab resiko dalam berbisnis itu seperti konflik dan ketidakstabilan politik. Nah, konflik, ketenagaan politik ataupun ketidakstabilan di suatu negara ataupun di wilayah tempat berbisnis operasi dapat mengganggu operasional dan mempengaruhi akses ke suatu pasar. Itu tadi beberapa faktor-faktor penyebab resiko dalam berbisnis. Nah, seorang pembisnis ataupun suatu perusahaan harus tahu resiko apa ke depannya yang akan mereka hadapin. Dengan begitu, seorang pembisnis dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengantisipasi, mengurangi, ataupun mengelola resiko secara efektif, sehingga dapat menjaga kelangsungan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Oke, kita masuk materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis resiko. Nah, jenis-jenis resiko ini menurut Hanafi pada tahun 2009 terdapat dua jenis resiko secara umum. Yang pertama itu ada resiko murni atau pure risk. Nah, resiko murni ini adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian ataupun dengan kata lain hanya ada suatu peluang yang merugikan dan bukan suatu peluang yang menguntungkan. Resiko murni ini suatu resiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian, namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Resiko ini diakibatkan hanya ada dua macam, rugi atau break even. Contohnya seperti pencurian, kecelakaan, ataupun kebakaran. Yang kedua adalah resiko spekulasi atau speculative risk. Nah, resiko spekulasi ini adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial ataupun memperoleh suatu keuntungan. Resiko ini diakibatkan ada tiga macam. Yang pertama, rugi, untung, ataupun break even. Contohnya seperti investasi saham di bursa efek dan membeli undian serta sebagainya. Sedangkan jenis resiko menurut Jorion pada tahun 1997 terdapat tiga jenis resiko. Yang pertama ada resiko bisnis atau business risk. Nah, resiko bisnis ini adalah resiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atas kualitas ataupun keunggulan pada beberapa produk pasar yang dimiliki oleh suatu organisasi. Resiko ini pun hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas-aktivitas bisnis seperti inovasi teknologi serta desain produk ataupun di bidang pemasaran. Nah, yang kedua itu ada resiko strategi atau strategi risk. Resiko strategi ini muncul karena adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi ataupun pada bidang politik. Resiko strategi sangat sulit untuk dihitung karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar organisasi seperti kebijakan ekonomi, iklim, politik, dan lain-lain. Selanjutnya ada resiko keuangan atau financial risk. Untuk resiko finansial ini
merupakan resiko yang ditimbulkan sebagai akibat adanya pergerakan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Resiko ini berkaitan dengan kerugian yang mungkin dihadapi dalam pasar finansial, seperti kerugian akibat pergerakan tingkat suku bunga ataupun adanya kegagalan dalam organisasi finansial. Dalam berbisnis, resiko dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, tergantung pada asal-usul dan dampak yang mungkin terjadi pada operasi keuangan ataupun reputasi suatu perusahaan. Nah, berikut ada beberapa jenis-jenis dari resiko. Yang pertama, jenis resikonya itu resiko strategis, berkaitan dengan keputusan yang dibuat pada tingkat strategis bisnis. Resiko ini termasuk dari perencanaan yang salah, kegagalan dalam memahami dan menanggapi perubahan suatu pasar, ataupun pelaksanaan strategi bisnis yang tidak efektif. Resiko ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan tersebut. Yang kedua, ada resiko operasional. Resiko operasional ini melibatkan resiko yang berkaitan dengan operasi sehari-hari. Dapat mencakup kegagalan dalam proses internal, sistem, ataupun orang, seperti kegagalan teknologi, kehilangan data, ataupun kesalahan produksi dalam masalah rantai pemasokan. Yang ketiga, ada resiko finansial. Resiko finansial ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk resiko seperti fluktuasi nilai tukar ataupun perubahan pada suku bunga. Resiko kredit, atau bisa disebut kemungkinan pihak lain gagal untuk memenuhi kewajiban keuangan pada suatu perusahaan tersebut. Dan resiko likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Selanjutnya ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan ini melibatkan resiko hukum dan peraturan yang dihadapi suatu perusahaan. Resiko ini berkaitan dengan kegagalan mematuhi undang-undang, peraturan, kode, ataupun standar industri yang dapat mengakibatkan denda, sanksi, ataupun kerugian reputasi dari suatu perusahaan. Selanjutnya, resiko reputasi. Resiko reputasi ini berkaitan dengan cara persepsi publik dapat mempengaruhi suatu perusahaan. Resiko ini dapat timbul dari skandal, publisitas negatif, ataupun kegagalan dalam memenuhi harapan pelanggan, yang semuanya dapat mengurangi kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta berdampak negatif pada suatu pendapatan. Selanjutnya ada resiko teknologi. Resiko teknologi ini menyangkut resiko yang berkaitan dengan kegagalan ataupun kelemahan dalam infrastruktur teknologi perusahaan. Resiko ini keamanan cyber seperti serangan malware ataupun kebocoran data yang dapat menyebabkan kerugian data, gangguan operasional, dan kerugian finansial. Selanjutnya ada resiko pasar. Resiko pasar ini disebabkan oleh perubahan di pasar tempat perusahaan beroperasi. Ini termasuk perubahan dalam permintaan konsumen, persaingan baru, dan perubahan harga bahan baku ataupun perubahan produk. Selanjutnya ada resiko lingkungan. Resiko lingkungan ini melibatkan resiko yang terkait dengan berdampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan, termasuk perubahan iklim, polusi, dan bencana alam. Resiko ini biasanya berdampak pada operasi bisnis dan reputasi perusahaan. Selanjutnya ada resiko geopolitik. Resiko ini berkaitan dengan adanya timbul dari ketidakstabilan politik ataupun perubahan kebijakan pemerintah di negara-negara tempat perusahaan beroperasi. Nah, resiko ini biasanya mempengaruhi akses pasar, rantai pasok, dan kegiatan ekspor impor.
Dalam pengidentifikasi dan pemahaman terhadap jenis-jenis resiko ini, mungkin suatu perusahaan dapat mengembangkan strategis manajemen resiko yang lebih komprehensif, meminimalkan dampak negatif, dan memanfaatkan peluang yang muncul dengan ketidakpastian. Materi selanjutnya yaitu tentang sumber-sumber resiko. Sumber-sumber resiko dalam bisnis mengacu pada asal ataupun penyebab potensi dari ketidakpastian yang dapat mempengaruhi operasi, keuangan, ataupun reputasi suatu perusahaan. Nah, mengidentifikasi sumber-sumber resiko ini adalah langkah-langkah awal dalam proses manajemen resiko. Ada beberapa sumber-sumber resiko. Yang pertama yaitu faktor lingkungan eksternal. Nah, dari faktor lingkungan eksternal terbagi lagi beberapa sumber-sumber resiko. Yang pertama itu ada perubahan pasar. Perubahan pasar itu sendiri terjadi fluktuasi dalam permintaan dan penawaran, perubahan preferensi konsumen, dan kehadiran persaingan yang baru. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi yang dimaksud dengan itu yaitu resesi, inflasi, dan volatilitas pasar keuangan. Yang ketiga itu ada perubahan regulasi. Perubahan regulasi ini mencakup pengenalan ataupun perubahan dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi sektor di bidang industri. Selanjutnya ada geopolitik dan ketidakstabilan politik. Ini termasuk pada konflik, sanksi ekonomi, dan kebijakan perdagangan. Selanjutnya ada bencana alam, yaitu yang disebabkan oleh adanya banjir, gempa bumi, badai, dan kebakaran hutan. Selanjutnya ada isu lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan regulasi dari adanya dampak lingkungan. Untuk poin ketiga yaitu faktor teknologi. Sumber-sumber resiko yang disebabkan oleh faktor teknologi itu ada 3. Yang pertama yaitu keamanan siber. Keamanan cyber itu yang dimaksud ancaman keamanan cyber seperti serangan malware, phishing, dan ransomware. Yang kedua itu adalah ketidakcukupan ataupun kegagalan teknologi. Yang dimaksud dengan itu yaitu ketergantungan pada sistem IT yang rentan ataupun yang usang. Yang ketiga yaitu perubahan teknologi yang cepat. Yang dimaksud dengan perubahan teknologi cepat yaitu kesulitan dalam menjaga kecepatan dengan inovasi dan adaptasi terhadap teknologi-teknologi terbaru. Untuk poin ketiga yaitu faktor yang dipengaruhi oleh operasional. Nah, faktor yang dipengaruhi oleh operasional memunculkan sumber-sumber resiko, yaitu yang pertama kesalahan yang dilakukan oleh manusia ataupun kesalahan yang disebabkan oleh manusia, seperti kesalahan yang dilakukan oleh karyawan ataupun seorang manajemen. Yang kedua yaitu kegagalan proses. Kegagalan proses ini yaitu dalam proses produksi, logistik, ataupun suatu layanan dalam pelanggan. Yang ketiga adalah gangguan rantai pemasokan. Keterlambatan dalam pengiriman, peningkatan harga bahan baku, ataupun kegagalan dalam bahan pemasokan. Yang keempat adalah faktor dari strategis. Faktor strategis ini memunculkan beberapa sumber resiko. Yang pertama, keputusan bisnis. Keputusan bisnis ini mencakup ekspansi pasar, diversifikasi produk, ataupun akuisisi yang gagal. Yang kedua, kerjasama dan aliansi. Yang dimaksud dengan kerjasama dan aliansi ini mencakup kegagalan dalam kerjasama strategis ataupun joint venture. Yang ketiga adalah pengembangan produk. Dalam pengembangan produk, investasi dalam produk ataupun layanan baru yang tidak berhasil dipasarkan.
Untuk poin kelima yaitu keuangan. Dalam resiko keuangan ataupun dalam faktor keuangan akan memunculkan beberapa sumber terjadinya resiko dalam bisnis. Yang pertama itu adalah resiko pasar. Dalam keuangan, resiko pasar terjadi dikarenakan fluktuasi dari nilai tukar, perubahan suku bunga, dan volatilitas dari harga saham. Yang kedua, resiko kredit. Dari adanya resiko kredit, muncullah sumber resiko dalam bisnis, yaitu kegagalan penerimaan pembayaran dari pelanggan ataupun pihak ketiga. Yang ketiga, likuiditas. Likuiditas adalah kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek karena kekurangan kas. Untuk poin ke-6 yaitu hukum dan regulasi. Hukum dan regulasi memunculkan beberapa sumber resiko dalam bisnis. Yang pertama ada kepatuhan. Kepatuhan adalah kegagalan memenuhi standar hukum, peraturan, dan standar industri. Yang kedua adalah litigasi. Litigasi ini merupakan resiko yang terlibat dalam tuntutan hukum ataupun sengketa. Untuk poin ke-7 yaitu reputasi. Reputasi ini mencakup dan memunculkan beberapa sumber resiko dalam bisnis. Yang pertama yaitu publisitas negatif. Yang dimaksud dengan publisitas negatif yaitu bisa dikatakan skandal, ulasan negatif, ataupun media sosial. Yang kedua yaitu etika dan tanggung jawab sosial. Yang dimaksud dengan etika dan tanggung jawab sosial itu yaitu kegagalan dalam mempertahankan praktis bisnis yang etis ataupun berkelanjutan. Nah, untuk sumber-sumber resiko ada beberapa menurut para ahli, seperti menurut Godfrey pada tahun 1996. Terdapat sumber-sumber resiko yang perlu diketahui dan diidentifikasi sebagai langkah awal penanganan resiko, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada politik. Dalam politik itu contohnya seperti kebijakan pemerintah, pendapat publik, perubahan ideologi, peraturan, kekacauan ataupun perang terorisme ataupun kerusuhan. Yang kedua itu ada lingkungan. Contohnya seperti pencemaran kebisingan, perjinaan, opini politik ataupun opini publik, kebijakan internal ataupun organisasi, perundungan yang berkaitan dengan lingkungan ataupun dampak lingkungan. Selanjutnya ada di bidang keuangan. Pada bidang keuangan contohnya seperti kebangkrutan, keuntungan asuransi ataupun riser. Selanjutnya pada poin ke-7 adalah pada alami. Contohnya seperti kondisi tanah di luar dugaan, cuaca, gempa, kebakaran, serta ledakan ataupun temuan sirkus arkeologi. Pada poin keempat yaitu proyek. Pada proyek contohnya seperti definisi strategi pengadaan, persyaratan unjuk kerja, standar kepemimpinan, organisasi kedewasaan, ataupun komitmen, kompetensi, dan pengalaman, perencanaan dan pengendalian kualitas, serta rencana kerja, tenaga kerja, dan sumber daya, komunikasi, dan budaya. Yang kesembilan, teknik. Nah, teknik ini contohnya seperti kelengkapan, desain, efisiensi operasional, serta keandalan. Yang ke-10 adalah manusia. Manusia contohnya seperti kesalahan ataupun tidak kompeten dalam kelalaian, kelelahan, kemampuan komunikasi yang rendah, serta budaya ataupun kerjasama dalam kondisi gelap ataupun malam hari. Yang ke-11 yaitu kriminal. Contohnya seperti kurang aman, perusakan, pencurian, penipuan, serta korupsi. Dan yang terakhir adalah keselamatan. Keselamatan ini contohnya seperti peraturan, keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja, serta zat berbahaya bertabrakan, keruntuhan,
kebanjiran, kebakaran, serta ledakan. Sumber resiko dalam konteks bisnis yaitu merujuk pada aspek ataupun situasi yang bisa menyebabkan ketidakpastian ataupun potensi kerugian bagi organisasi. Sumber resiko ini berasal dari dalam maupun luar perusahaan yang dapat mempengaruhi yang biasanya bersifat langsung ataupun tidak langsung terhadap operasional dan keberlangsungan suatu bisnis pada perusahaan tersebut. Dari sumber-sumber resiko yang tadi memungkinkan organisasi untuk lebih proaktif dalam merumuskan strategi mitigasi dan memanajemenkan resiko yang lebih efektif untuk membantu meminimalkan dampak negatif pada operasi dan hasil finansial, serta memanfaatkan peluang yang timbul dari ketidakpastian tersebut. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai kategori resiko. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu kategori resiko? Apa sih itu kategori resiko? Nah, kategori resiko dalam bisnis itu yaitu kategori resiko yang merujuk pada pengelompokan berbagai jenis resiko berdasarkan sifat, sumber, atau area dampaknya terhadap organisasi. Nah, pengkategorian ini memudahkan perusahaan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko secara sistematis. Nah, memahami kategori resiko ini juga membantu dalam alokasi sumber daya untuk mitigasi dan mempersiapkan strategi yang efektif untuk menghadapi potensi dan ancaman. Ada beberapa tujuan dari pengkategorian resiko. Yang pertama, memfasilitasi identifikasi resiko. Yang dimaksud dari memfasilitasi identifikasi resiko adalah dengan mengklasifikasikan resiko ke dalam kategori tertentu. Perusahaan dapat mudah mengidentifikasi dan mendokumentasikan resiko yang mungkin dihadapi. Yang kedua yaitu memudahkan analisis dalam penilaian. Yang dimaksud dengan memudahkan analisis dalam penilaian yaitu pengelompokan resiko memungkinkan analisis yang lebih terfokuskan dan menilai tentang dampak serta kemungkinan resiko yang terjadi. Yang ketiga yaitu bertujuan sebagai pengembangan strategi mitigasi yang lebih tepat. Nah, memahami kategori resiko memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi mitigasi dan kontrol yang relevan dengan jenis resiko tertentu. Yang keempat yaitu bertujuan untuk alokasi sumber daya yang efektif. Dengan mengetahui kategori resiko ini, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya manusia dan finansial secara lebih efektif untuk mengelola dan mengurangi resiko yang ada. Ada beberapa kategori resiko yang utama dalam berbisnis. Yang pertama ada resiko strategis, yang kedua ada resiko operasional, yang ketiga ada resiko finansial, yang keempat ada resiko kepatuhan, yang kelima ada resiko reputasi, yang keenam ada resiko teknologi, yang ketujuh ada resiko lingkungan, dan yang kedelapan ada resiko geopolitik. Ada beberapa kategori resiko tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Nah, yang pertama, resiko dari sudut pandang penyebab. Dilihat dari sebab terjadinya ada dua macam resiko, yaitu pertama resiko keuangan. Resiko keuangan ini disebabkan oleh faktor-faktor keuangan. Yang kedua ada resiko operasional. Resiko ini disebabkan oleh faktor-faktor non-keuangan, misalnya disebabkan oleh manusia, teknologi, sistem, ataupun produser dan alam. Yang kedua ada resiko dari sudut pandang akibat. Dilihat dari akibat yang ditimbulkan ada dua macam resiko. Yang pertama ada resiko murni. Resiko murni ini apabila suatu kejadian berakibatkan hanya merugikan dan tidak memungkinkan adanya keuntungan, misalnya terjadi kebakaran. Selanjutnya ada resiko spekulatif. Resiko spekulatif ini adalah resiko yang tidak
saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan. Misalnya seperti resiko melakukan investasi. Nah, yang ketiga ada resiko dari sudut pandang aktivitas. Ada berbagai macam aktivitas yang dapat menimbulkan resiko. Misalnya aktivitas pemberian kredit oleh bank, aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Poin keempat yaitu aktivitas dari sudut pandang kejadian. Resiko dapat dilihat dari sudut pandang kejadiannya, misalnya seperti resiko kebakaran. Yang kelima, ada resiko dari sudut pandang jenis resiko. Resiko dari sudut pandang jenis resikonya mencakup seperti resiko teknologi, resiko keuangan atau ekonomi, resiko sumber daya manusia atau kapasitas hak intelektual. Ada resiko kesehatan, resiko politik, resiko hukum, resiko keamanan, dan resiko lainnya. Poin keenam, ada resiko dari sudut pandang sumbernya. Resiko dari sudut pandang sumbernya seperti resiko eksternal atau politik, ekonomi, bencana alam. Resiko internal seperti reputasi, keamanan, manajemen, informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Pada poin ketujuh, ada resiko dari sudut pandang penerima resiko. Resiko dari sudut pandang penerima resiko mencakup orang, terus ada resiko reputasi, hasil program, bangunan, dan aset lingkungan, pelayanan, serta lain-lainnya. Pada poin ke-8, ada resiko dari sudut pandang tingkat kemungkinan ataupun status ataupun level, termasuk resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Pada poin ke-9, ada resiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan. Nah, resiko ini terbagi menjadi 3, yaitu resiko yang sangat terkendali, resiko yang kurang terkendali, dan resiko yang tidak ataupun sangat sulit untuk dikendalikan. Pada poin ke-10, ada resiko dari sudut pandang hierarki resiko, yaitu ada resiko strategis, resiko program, resiko proyek, serta resiko operasional. Pada poin ke-11, ada resiko dari sumber pandang penetapan tujuan organisasi, yaitu resiko strategis yang berhubungan dengan keselarasan ataupun selera ataupun resiko. Selanjutnya ada resiko operasional yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi. Selanjutnya ada resiko pelaporan yang berhubungan dengan keandalan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada resiko ketaatan. Resiko yang berhubungan dengan kesesuaian terhadap regulasi yang sedang berlaku. Dari beberapa materi yang saya paparkan tadi termasuk pengertian dari resiko, jenis-jenis resiko, sumber-sumber resiko, terus kategori resiko, serta faktor-faktor penyebab resiko dan tipe-tipe resiko, dapat saya simpulkan yaitu bahwasannya manajemen resiko merupakan suatu proses dinamis dan integral dalam strategi bisnis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko secara proaktif. Melalui pemahaman mendalam tentang pengertian resiko, faktor-faktor penyebab, jenis-jenis resiko, sumber-sumber resiko, dan kategori resiko, organisasi dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menghadapi ketidakpastian. Hal ini juga hanya dapat membantu mengurangi potensi kerugian, tetapi juga memanfaatkan peluang yang muncul dari situasi yang tidak pasti, sehingga mendukung keberlangsungan dan bertumbuhnya bisnis dalam jangka panjang. Resiko juga merupakan sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari berbisnis dan pendekatan yang matang terhadap manajemen resiko. Manajemen resiko adalah kunci untuk sukses dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dengan memahami dan mengelola resiko secara strategis
Bisnis dapat mengurangi potensi kerugian dan pada saat yang sama mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan materi. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk bagi yang menonton. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Boru Tarigan dengan NIM 2103200020. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.